Inayah. Iya tadi panggil Inayah. Oh, Inayah. Gak Inayah aja. Iya nggak apa-apa. Dipanggil apa? Namanya sorry. Saya Nurul. Nurul. Iya. Kalau Masnya nanti ini ya sampai tanggal 10 ya di sini. Iya, sampai 10. Mau apa dulu nih? Mungkin perkenalan dari. Oh, dulu aku dari aku. Iya dulu. Iya. Dari kami dulu Saya mengenal. ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua dari IAIN Salatiga. Dari kemarin udah banyak teman-teman yang pada main ke sini buat ya istilahnya belajar, pengen tahu tentang bank syariah Indonesia itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan nanti yang kalian dapat di sini yang kalian butuhkan bisa diambil sesuai dengan yang apa yang kalian inginkan. Kalau nama saya Muhammad Samsul Pagi, saya pernah di sini. Saya gabung dari dulu awalnya gabung tahun 2020, masih anak baru, saya termasuk masih waktu itu masih menjadi BSM. Mungkin saya gabung masih seumuran kalian. Umurnya berapa? 21. Oke, aku 23, berarti 2 tahun ya. Aku dulu masuk sini semester 6. Masuk semester 6 sudah kerja di sini. Sampai sekarang alhamdulillah udah lulus ini. Saya Samsul Bali. Saya tinggal di Salaman. Tadi ada Salaman nggak? Nggak tahu ya. Salaman di ujung Kecamatan Paling Ujung Kabupaten Magelang, dekat sama Porjo. Porjo tahu? Nggak tahu juga? Nggak tahu. Tahu? Tahu ya. Porjo. Itu aja sih kenal dari saya. Jadi salam langsung. Oh boleh? Mau tanya apa? Untuk terkait profil dari BSI Kaca Berapa Belajar itu sejarah dan gambaran umum dari BSI bagaimana ya? Kalau BSI Magelang Square itu dulu awalnya kantor ini BSM. Ya tahu BSM? Iya. Bank Syariah Mandiri dulu berdiri tahun 2009. Awalnya 2009 masih BSM. Hingga karena ada wacana dari pemerintah untuk seluruh bank syariah yang ada di Indonesia yang milik anak perusahaan dari perusahaan BUMN, perusahaan bank merah itu untuk dilebur menjadi satu, menjadi BSI. Akhirnya pada tahun 2021 kemarin tanggal 1 Februari yang tadinya ini BSM Bank Syariah Mandiri menjadi BSI Bank Syariah Indonesia, yang mana BSI itu terdiri dari tiga bank umum yang bank syariah, yang mana ada Mandiri Syariah, kemudian ada BNI Syariah, dan juga ada BRI Syariah, di mana aset besar yang di antara tiga bank itu alhamdulillah Mandiri Syariah. Makanya Mandiri Syariah sampai saat ini yang dipakai sistemnya oleh beberapa BSI itu, dan direkturnya pun juga direktur utama itu dari dulu direktur utama Mandiri Syariah Pak Heri Gunardi. Itu teman-teman. Kalau untuk sejarahnya dari itu sejarah awal ya untuk kantor ini. Jadi kalau untuk BSI sendiri kan teman-teman maksudnya di BSI ini sekarang udah jadi BSI. Jadi seperti yang saya sampaikan, BSI itu berdiri tahun 2021, berarti baru anniversary 1 kali kemarin bulan Februari. Itu tanggal 1 Februari 2021 atas gagasan dari ini, dari Pak Menteri BUMN kita. Siapa? Dia tahu? Pak Menteri BUMN? Ya Allah, maksud ngerti? Gak tahu? Pak Erick Thohir. Maksud ngerti? Iya. Aduh. Ini aja Pak Sandiaga. Nah, Pak Erick Thohir atas amanah usulan dari Pak Erick Thohir dan Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo, karena melihat potensi daripada Indonesia ini sangat luar biasa sekali untuk perbankan syariah. Dimana tahu nggak ada berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini yang beragama Islam? Berapa persen? 88% penduduk di Indonesia kan beragama Islam. Makanya untuk ketika ada sistem perbankan syariah diharapkan nanti untuk menjadi solusi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam berekonomi syariah. Itu karena kita dari dulu BRI itu udah berapa tahun tuh? Ratusan tahun lebih kan. Dari dulu kita didoktrin dengan menggunakan sistem ekonomi konvensional, ya kan, tempat konvensional, dan kita di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Kita coba memunculkan perbankan syariah
yang ada di tengah masyarakat yang untuk menjawab tantangan masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah BSI sampai jauh ini masih stay memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Dan kemarin untuk bulan lalu itu untuk perbankan di Indonesia yang memiliki tingkat kepuasan kepada masyarakat terbaik, BSI ada di peringkat 5 menurut Forbes. Kalau aset terbaiknya ya BSI ikut sih kemarin di peringkat ke-7 atau ke-5 saya lupa. Kalau teman-teman ini jurusnya apa sih? Perbankan syariah. Kalau perbankan syariah itu dasarnya kan ikutnya ekonomi syariah ya? Enggak, dasarnya pasti kan yang dipakai pasti ekonomi syariah kan? Kalau dalam ekonomi syariah, dalam ilmu muamalah tuh yang paling ditekankan apa? Kan enggak? Enggak, kalau prinsipnya ekonomi syariah itu prinsipnya apa? Kalau dalam syariah tahu nggak? Gini, kalau dalam ini ada muamalah ada ibadah ya kan? Tahu nggak? Ada muamalah ada ibadah. Kalau dalam muamalah, kalau ibadah dulu deh. Kalau dalam ibadah, lakukan apa yang sudah diperintahkan. Jadi kalau kamu sholat ya ikuti rukun-rukun sholatnya. Ketika kamu wudhu ya ikuti rukun-rukun wudhunya. Ketika kamu beribadah yang lain ya ikuti sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Tapi kalau bermuamalah itu tidak. Ketika selama tidak ada hukum yang melarang, lakukan. Tahu nggak? Darul mafasidi qadamu ala jabil masolih. Kalau kaidah babunya kayak gitu. Nanti kalian coba tanyakan ke saya. Teman kalian. Kalau di kaidah babunya kayak gitu. Lakukan apa yang sekiranya itu tidak ada madarat yang besar. Jadinya kalau dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah itu kan bertebaranlah kalian di atas muka bumi untuk mencari karunia-Ku sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Kalian disuruh untuk bermuamalah sebanyak mungkin, semau kalian, yang penting jangan melanggar syarat. Ya gitu. Jadi kalau dalam kalian berprinsip ekonomi syariah, dalam berbagai syariah pun kayak gitu. Ketika tidak ada syarat yang melarang, udah lakukan itu. Tapi ketika ada yang melarang ya nggak boleh. Jadi sih, kalau tadi secara garis besar kalau BSI yang 5 Sebar ini dulu awalnya berdiri tahun 2009 dan itu awal-awalnya masih mandiri syariah. Kemudian apa? Kalau tanggal yang penting kan itu sih tahun 2000. Kalau teman-teman nanti yang dimasukin tanggalnya BSI aja kan, karena BSI kan tahun 2009 BSI muncul, BSI muncul di sini kantor ini. Kemudian tahun 2021 tanggal 1 Februari semua perbankan syariah yang ada di bawah pemerintah dirubah menjadi satu BSI. So, atas dasar instruktur atau instruksi atau usulan dari Pak Menteri BUMN sama Presiden. Karena melihat potensi di Indonesia sangat luar biasa sekali untuk ekonomi syariah. Saya dulu juga ekonomi syariah sama kayak teman-teman. Saya dulu ekonomi syariah tapi tidak ekonomi syariah aja, nggak ekonomi syariah perbankan. Cuma kalau akhir-akhir semester 6 semester 7 baru deh aku fokus ke perbankan. Kayak angkat-angkat perbankan, kemudian ada kan akuntansi perbankan, keuangan perbankan baru di kalau dulunya tuh fokusnya di ekonomi syariah. Itu visi-misi kita sama, seluruh Indonesia visi-misinya sama untuk BSI. Kalau visinya kan top 10 global Islam Bank itu dimana dari 5 tahun ke depan harapan kami teman-teman BSI di sini sudah menjadi bank syariah terbesar di dunia ke-10. Kalau sekarang kan masih bank syariah terbesar di Indonesia nih, di Indonesia aja. Dan harapan kami 10 tahun ke depan kita menjadi bank syariah terbesar di dunia ke-10. Kemarin kita udah bikin cabang baru di Dubai, di Emirat Arab sudah ada sama cabang BSI yang diresmikan minggu lalu. Harapan kami untuk misinya memberikan akses terbaik. Nanti disesuaikan aja. Jadi
ada kan? Ada kan? Jadi Mari kita ganggu. Mari kita ganggu. Ini Pak, kok sebenarnya sepertinya kayak gitu tuh Pak. Jangan ya pakai nenteng tapi kok makanya sebenarnya kayak gitu. Mana boleh harus lepas itu. iya, jadi kayak gitu teman-teman. Apa namanya? Tadi dia di setting aja harapan apa visinya. Jadi teman-teman bisa. Kalau itu mah gampang kan? Iya, Ya kan? ada Dan di website. benar, iya. Dia tuh identitas juga untuk pertanyaan itu nanti bisa disearch di website. Apa tuh? Yang ketiga itu pertanyaan terkait dengan identitas di BSI seperti tempat, email, identitas iya. mungkin dari Ada. sosial Di media. itu ada. Aku nggak apa kalau itu. Jadi teman-teman searching aja untuk di lokasi ini, untuk di lokasi ini aja. Oh, itu ya. Itu yang bisa untuk dilihat dari cara mandiri bisa. Misi juga ada. Apalagi udah tahunan gitu ada nggak? Ya, kemudian langsung lanjut ke time ini produk dari BSI yang memang dilakukan sendiri. Kalau- Mungkin sama dengan keseluruhan. Oh iya, kalau untuk produk BSI itu kita secara instruksi kan kita dikomandoi oleh satu BSI pusat di Jakarta kan. Nah untuk produk-produk di kami itu sesuai dengan arahan yang ada di sana. Udah banyak sekali kalau produk di dalam produk tabungan maupun produk pinjaman. Kan kalau orang nggak ada bank itu misalnya cuma pasti ada dua. Kalau nggak kelebihan uang, kekurangan uang, ya kan? Ya kan? Kalau orang kelebihan uang kan pasti dia akan nabung. Entah itu dalam bentuk deposito, entah itu dalam tabungan, entah itu dalam apa sukuk. Tidak ada sukuk ada. Karena BSI kan sekarang udah TBK. Ciri-ciri perusahaan yang sahamnya udah dijual ke masyarakat itu kan TBK ya, pasti belakangnya ada TBK, Jarum TBK, Sampurna TBK, kayak gitu kan. Bismillah TBK, BSI pun juga TBK. Itu artinya apa? Apa namanya? Kita udah dijual oleh masyarakat, sahamnya udah dijual kepada masyarakat. Ada sukuk kayak gitu. Kalau sukuk, kalau biasanya lebih besar daripada deposito, kayak gitu. Kemudian ada untuk yang apa namanya? Ada yang ini kalau untuk tabungan pembiayaan kita ada pembiayaan rumah itu masuknya dia, kemudian ada tabungan pembiayaan motor, kendaraan, mobil itu masuknya untuk BSI Rokok, dan ada juga pembiayaan mitra guna dan itu bisa dilakukan apa aja. Yang penting selama tidak melanggar kode-kode etik tentang syariah. Artinya untuk pembiayaan pembuatan rumah tua nggak bisa kayak gitu, untuk Adobe gitu kan dia nggak bisa, itu nggak bisa. Dan pembiayaan untuk apa namanya pembuatan rumah karaoke nggak bisa. Yang penting seringan ya Bandungan ya gitu, atau ke Kopeng itu kan cek apa dikit kan Kopeng. Kamu pernah bukan kok lewat? Oh, kemudian kalau untuk tabungan sendiri yang paling umum dipakai oleh masyarakat ada dua, tabungan BDA sama tabungan Mudoroba. Mana kalau tabungan BDA, oh udah tahu belum? BDA artinya apa? BDA titipan, oke benar. Kalau dalam berbahasa sendiri dipakainya gimana? Kalau titipan itu gimana? Untuk tabungan dikembalikan sesuai dengan yang dititipkan dari awal. Iya, untuk tabungan badiah memang kita prinsipnya cuma titip aja, tidak ada bagi hasil dan tidak ada biayanya. Ini tidak ada artinya. Misalnya Mbak nitipin, Mbak sorry Mas nitip uang ke BSI 10.000 dalam jangka waktu 1 tahun, ya udah nggak berkurang, nggak lebih 40.000 terus gitu. Apa namanya, ada juga tabungan Mudoroba. Kalau tabungan Mudoroba nanti ada bagi hasilnya, dan tapi ada di administrasinya. Uang administrasinya satu bulannya tahu nggak? 10.000. Jadi kalau pakai kalau aku ada dua nih, tabungan wadiah sama tabungan Mudoroba. Kalau yang wadiah nggak ada potongan dan nggak ada bagi hasilnya, tetap nih kalau jadinya waktu di rekening 500.000 sampai kapanpun juga tetap 500.000. Tapi kalau Mudoroba uangnya
nanti bisa kena potongan 10.000 dan dapat bagi hasil juga. Kenapa kalau mudharabah nanti uangnya dipakai untuk pembiayaan orang lain yang membutuhkan uang tadi. Seandainya aku kalau dia uang nih datang ke bank, aku kalau dia uang mau nabung, oh ya udah ini mau yang dapat bagi hasil atau yang tidak, mau dapat yang bagi hasil aja ya udah bukanya berarti mudharabah gitu kan. Tapi nanti bapak uangnya dipakai ya untuk orang lain untuk pembiayaan, tapi nanti uang dapat bagi hasil juga kok gitu. Dan bagi hasilnya nggak bisa ditentukan nih, seandainya tabungannya 500.000 nanti setiap bulan pasti dapat 500 rupiah, enggak bisa kalau dalam perbankan syariah. Kalau kita bisa menentukan masa yang akan datang itu sama kayak ribanya di situ, yang nggak boleh itu di situ. Kita ya bisa kayak gitu, seandainya nanti bagi hasilnya sesuai dengan margin yang dipinjam oleh nasabah gitu. Apa namanya, kalau untuk tabungan wadiah itu juga cuma dibuka aja, jadi uangnya nggak dipakai. Tapi kan untuk wadiah kan ada 2 prinsip nih, tahu nggak? Tabungan wadiah nih, wadiah masih ada 2 turunan lagi, tahu nggak? Apa? Coba Pak Mas di Iya, yat ada yatnya. Yat Damama sama Yat Amanah. Yat Damama, Yat Amanah kan. Iya. Yat Amanah itu nggak boleh dipakai-pakai tuh. Iya. Kalau Yat Damana boleh dipakai-pakai, Iya. benar kan? Nah, artinya meskipun dia pakainya wadiah, nggak apa nanti disalurkan kepada orang lain. Intinya kayak gini. Itu ya tabungan tadi ya. Kalau untuk tabungan kita juga ada fasilitas ATM-nya. Ada ATM BBN, ada ATM Visa. Tahu nggak ATM BBN apa? BBN artinya apa tuh? Gerbang. Gerbang pembayaran nasional. Ya, ATM BBN itu hanya bisa dipakai di Indonesia aja. Nggak bisa dipakai di luar Indonesia. Kalau seandainya mau ada rencana honeymoon boleh deh dipakai Visa sama masnya. Terus kalau yang di luar negeri itu kan ada biaya juga Pak? Betul. Ya bisa. Terus pakainya apa? Visa. Bisa. Seandainya nanti mau punya ATM BSI ini, ya kan? Mau berangkat haji atau berangkat umroh, nggak usah bawa uang real dulu, nggak apa-apa lah, nggak usah beli. Nanti menarik aja di sana. Pakainya tapi ATM-nya yang bisa. Kalau di sana bisa nanti, seandainya mau pergi ke Amerika, tuh di sini uangnya tarik di sana bisa. Tapi harus pakai yang bisa itu. Dan kalau untuk visa kita ada, untuk ATM kita ada ATM Silver, di mana ATM Silver itu limit terendah kami. Itu penarikan cuma 5 juta rupiah aja dalam 1 hari limitnya. Kemudian untuk transfer 5 juta juga lewat ATM. Kemudian untuk atasnya ada Gold itu buat GBN, buat GBN ada, buat visa juga ada. Itu limit penarikan per harinya cuma 10 juta. Transfernya juga 10 juta. Kalau untuk di atasnya ada Platinum itu untuk masyarakat yang umum itu boleh menarikan 15 juta per hari. Untuk transfer juga 15 juta per hari bisa. Dan juga yang priority itu juga 15 juta untuk menarikan per hari, dan transfernya itu bisa lebih banyak kalau untuk priority. Tapi untuk nasabah priority kami minimal tabungan 500 juta. Nah, ada juga ATM privasi, itu baru 2 minggu kemarin diluncurkan. Itu limitnya tabungan untuk nasabah untuk bisa dapat ATM privasi itu 5M. Nah, satu rekening 5M. Amin ya. Diaminin dulu. Itu kemudian ini tabungan tadi ya, tabungan ada beberapa, nanti bisa teman-teman searching aja, nggak apa-apa. Yang jelas ada tabungan wadiah sama mudharabah, itu yang pasti dipakai oleh masyarakat. Juga ada tabungan deposito. Nah, dimana untuk tabungan ini yang untuk ketika ada nasabah datang kelebihan uang, kita langsung pakai tabungan itu. Dan kalau ada nasabah yang datang karena kekurangan uang, kita ada beberapa produk, dimana kalau untuk produk-produk kami teman-teman nggak usah khawatir, karena kita udah didasari oleh fatwa DSN MUI, dimana insya Allah dalam hal kesyariahannya udah lebih tahu mereka daripada kita, ya kan? Mereka lebih tahu tentang dalil-dalilnya, ijma-ijmanya, kiasnya. Mereka udah insya Allah udah tahu kan, mana dari produk pembiayaan, produk tabungan, produk cicil emas, produk gadai, ya kan? Mereka insya Allah lebih tahu. Nanti kalau teman-teman ragu nih, produk di gadai emas di BS itu dasar hukumnya apa ya? Searching aja nih. Fatwa DSN MUI nomor berapa ya?
udah ada di situ sebenarnya. Kalau itu aku nggak paham soalnya. Kemudian ada tabungan wadiah tuh fatwa biasanya namanya berapa ya gitu kan. Kemudian kalau untuk pembiayaan kami ada apa namanya, teman-teman tahu nggak ini kalau prinsip musyarakah? Istisna sama Musyarakah tahu nggak? Ah, tahu nggak? kalau masyarakat itu prinsip Nah, jual beli masuk musyarakah. Kalau musyarakah kerjasama berjalan. dari apa namanya, ada dari pihak yang pengelola sama yang pengelola sama si yang Jadi yang gini nih, aku dalam perbankan aku orang lembaga perbankannya namanya. Terus Mas ini yang pemilik dananya. Terus Mbak berdua ini mau mendirikan usaha, benar kan? Nah, aslinya saya nggak punya uang. Kemudian ada Mas ini nitip uang ke saya, nabung uang ke saya. Terus Mbak mau pembiayaan, karena saya ada uang dari Masnya, mau saya investasikan ke Mbak dalam prinsip musyarakah, boleh nggak? Karena aslinya Mbak, kita berdua nih, Masnya ini nggak tahu nih uangnya yang tadi dititipkan ke aku buat apa tuh nggak tahu nih dia. Cuma aku kan dalam lembaga perbankannya, Mbak mau pembiayaan dalam bentuk musyarakah gitu, itu boleh nggak? Dan kan aku nggak punya uang nih, cuma dititipi oleh dia, boleh nggak? Boleh. Kenapa? karena itu pun digunakan untuk kemaslahatan Udah sah kayak gitu dalam prinsip syariah. Kalau mau bisa dilakukan karena ada akadnya sih. tanya apa? Kalau dalam kalau apa esensinya untuk kemasyarakatan dulu nggak ceritanya Sunan Kalijaga nggak, dia mencuri kemudian dibagikan untuk masyarakat juga kan? Nah kayak gitu. Aku dititip oleh dia nih, bukan uangku tapi aku pinjamkan ke kamu gitu, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena memang dari pihak yang punya dana, dari masnya kan udah ada dari pihak perbankan sama masnya sama yang punya dana itu kan udah kayak ada akad di awal. Akadnya apa? Kayak apa gitu contohnya? Apa ya? Jadi gini. Ada akadnya terus Ah, bener, ada akadnya. Oh, ada persetujuan juga ada tuh. persetujuan juga dari pihak yang punya dana juga sama pihak perbankan. Oh, tadi apa? Oh iya. Namanya kan wakalah tuh. Oh iya. Jadi Mas, aku punya dana nih, aku titipkan ke kamu ya, ke bank kamu ya. Aku titipkan, aku wakilkan ke kamu untuk pentasarufannya. Terserah nanti kamu mau pakai untuk apa, yang penting ketika sewaktu-waktu aku mau ambil uangku ada. Gitu, paham nggak? Iya, iya. Kan? Oke Mas, aku terima uang kamu, nanti aku pakai untuk pembiayaan ya. Nanti kalau sewaktu kamu mau ambil, oke deh, kamu ambil aja nggak apa-apa. Yang penting ngambilnya konfirmasi dulu. Makanya kalau dalam di perbankan Mbak ketika punya uang 1 M di bank, kemudian mau narik uang 1 M itu dalam saat itu juga nggak mungkin boleh. Iya. Kenapa? Karena limit kita terbatas. Limit bank bukas kan ada tuh, dalam perbankan ada berangkas besar untuk menyimpan uang kan. Itu namanya kalau di sini hasanah. Nah itu pasgasnya ada batas. Jadi nggak bisa kalau nasabah datang narik besar itu nggak bisa. Nah kembali lagi ke tadi, ya aku terima uang kamu yang sudah kamu titipkan ke aku, kemudian gagal nih kalian berdua datang ke aku, Mas boleh nggak? Aku mau ada usaha ini kita bagi hasil, kita join usaha yuk gitu kan. Nah kalau BIDW sih kayak gitu, kita cari dulu nasabah yang pembiayanya punya usaha kayak mikro ya kan, dari Masnya kasihkan ke aku dari bank, ini ditasurkan ke nasabah-nasabah yang membutuhkan dan dia harus memiliki usaha. Kalau dalam pembiayaan mikro ya mikro harus punya usahanya apa, nah itu nanti kita biayai di situ. Kalau yang harus punya usaha itu kayak harus ada NIB dan lain sebagainya. Betul. Oh iya. Harus Itu ada. syarat jadi Betul. kualifikasi. Iya. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Nah, harus yang bersertifikat ya usahanya. Nah nanti untuk ketika ada miss kan kita juga khawatir juga di sini. Nah semuanya kayak gitu nih, ada kan udah diwakilkan ke aku, istilahnya uangnya udah jadi milikku, cuma diwakilkan aja. Nanti aku aku pinjamkan ke kalian dalam bentuk umpamanya dalam
akadnya musyawarah nih, aku pinjamkan saya punya uang 50%, aku punya 60%. Oke, kita berusaha 60% ya berinvestasi dalam sebuah usaha. Nanti bagi hasilnya dari keuntungan itu boleh nanti 50% untuk gua, 50% untuk aku. Nah gitu kan ada margin tuh di situ, dan bagi hasil tuh di situ. Nah dan bagi hasilnya nanti kalau tabungan mudharabah itu persentasenya ketika tabungannya di bawah 100 juta 88% untuk nasabah bagi hasilnya 93% 92% untuk bank. Jadi ketika nanti saya dapat bagi hasil dari usaha bank, bagi hasil dari usaha ini ketika saya minjamkan ini 8%-nya untuk nasabah yang minjamin uang ke aku, yang dititipin uang ke aku, dan 93%-nya untuk bank. Nah bank dapat untungnya kayak gitu, tahu nggak? Jadi nggak bisa ditentukan, makanya teman-teman bunganya setiap bulan segini ya, itu nggak bisa dalam lembaga syariah. Betul, nah betul kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau seandainya teman-teman tuh makanya bunganya segini ya, itu apa bedanya sama bank konvensional, ya kan? Menentukan dari awal Betul, nggak bisa. Kalau dalam perbankan syariah nggak bisa gitu. Dan dalam ketika membeli pembiayaan mobil nih, tadi kan udah mikro nih, ada pembiayaan oto, ada juga pembiayaan oto. Teman-teman, seandainya aku punya uang, aku mau nikah nih, tapi istriku harus nyuruh aku buat punya mobil gitu kan. Ini yang salah nih, nggak punya uang ya kan? Punya uang, jadi pembiayaan di BSI, aku pengen beli mobil Fortuner namanya gitu. Harganya katakan 600 juta. Fortuner 600 juta, kemudian datang ke BSI, Mas minta tolong dong, aku mau beli mobil tapi kan nggak punya uang gitu kan. Ada aku pengen mobil itu Fortuner harganya 600 juta. Oke, aku karena aku tadi dapat tabungan dari masyarakat ya kan, oke, mobil mana yang ingin kamu beli? Kita datangnya ke sana. Oh, mobil ini harganya berapa? 600 juta. Oke, aku beli mobil itu 600 juta, ya kan? Sesuai dengan yang ditawarkan oleh dealernya. Kemudian, Mas, ini mobilnya udah aku beli nih 600 juta. Nanti aku jual ke kamu 610 juta ya, kayak gitu. Kan ada margin 10 juta di situ. Nah, 610 juta itu nanti boleh kamu angsur selama katakan 5 tahun, kayak gitu. Nah, nanti makanya margin atau angsurannya akan tetap di situ. Enggak ganti-ganti, cuma tetap terus. Adanya 1 bulan angsurannya 1 juta sama 5 tahun ya 1 juta terus gitu. Karena di awal sudah ditentukan marginnya berapa, harga belinya berapa, dan jualnya berapa, marginnya berapa. Nah itu 10 juta itu nanti keuntungan untuk bulan. Nah 10 juta itu nanti dibagi lagi untuk berapa persen untuk nasabah yang nabung, berapa persen untuk nasabah untuk perbankannya kayak gitu. Jadi untuk prinsip-prinsip pembiayaan kami dalam lembaga syariah itu. Jadi kalau seandainya di teman-teman kok menemukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan prinsip syariah, jadinya ada orang yang belum ini tidak sesuai dengan prinsip syariah ya. Kita yang namanya syariah kan lagi belajar. Kita kan juga bank syariah pertama kali berdiri tahun berapa? Perbankan yang menggunakan prinsip syariah pertama kali tahun berapa? Berapa? Tahu nggak? Ya? Tahun 91. Apa? Tahu nggak? Lembaga keuangan syariah pertama kali yang ada di Indonesia berdiri tahun 91 apa? Enggak, banknya ada di depan tuh, ada di depan. Benar, Mamat itu yang pertama kali berdiri tahun 1991 dan pasca setelah itu baru muncul dengan lembaga lain ya, dengan menggunakan prinsip syariah. Mana ya karena melihat potensi Indonesia sendiri, masyarakatnya kebanyakan beragama Islam, kan? Apalagi sekarang hijrah kayak gitu. Besok aku tanya Tom. Betul, teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Maksudnya mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk proses kinerja BSI itu bagaimana proses pembiayaan pada nasabah? Jadi itu dijelaskan lagi. Benar ya kan tadi ya. Kalau BSI mikro tadi udah tak ceritain kan.
alurnya. Kemudian kalau yang BSI Auto ya kayak tadi kayaknya mau nikah harus punya mobil ya kan, belinya berapa, nanti dijual lagi berapa, pembelian tanah apa berapa pun juga gitu ya. Lanjut ya. Nah, boleh Untuk kebijakan rekrutmennya dari BSI itu gimana? data rekrutmen. Iya. Kalau untuk selama ini, selama saya di BSI belum pernah ada rekrutmen ya. Oh. Ya jadi kalau untuk rekrutmen biasanya disesuaikan dengan jumlah kuota yang ada di kantor cabang sih. Yang dibutuhkan. Betul, yang dibutuhkan jadinya teller harus ada 2 nih. Nanti kita pengajuan ke area, kita punya area di Jogja. Nanti di area juga ada yang maintenance sendiri tuh. Nanti perlu nggak di cabang A ini ditambahin teller 1 gitu. Nanti kalau seandainya perlu, ya udah nanti kita bikin pamflet atau bikin brosur gitu, buka lowongan. Nanti ujiannya ya macam-macam, ada tes apa namanya, tes administrasi dulu. Kalau dulu aku ya tes administrasi, kemudian tes psikologi, kemudian tes wawancara, kemudian medical check up, terakhir wawancara lagi. Kalau wawancara yang pertama itu sama biasanya sama pimpinan di sini, pimpinan cabang yang mau ditempatin. Nanti kalau udah dari sini udah oke, nanti ke pimpinan cabang yang pimpinan area. Kalau di sekarang kan namanya Pak Madiono, nanti face to face tuh sama Pak Madiono. Dari awal proses pendaftaran sampai akhir kayak tadi ada seleksinya itu biasanya berapa bulan? Aku ya ini aku ya. Iya. Kalau dari aku tuh dulu, aku lupa bulan, aku masuk Agustus, pertama tuh bulan Maret kalau nggak salah. Jadi mau lama banget. Maret, April, Mei, Juni, Juli, nah Agustus nih. 5 bulanan ya? 5 Iya. bulan, mau banget ya. Mulai dari sebelum ya emang ini sih kan biasanya tuh banyak tuh pesertanya yang ikut pendaftaran tuh ya yang diterima cuma 1, 2 gitu kan, jadi ketat banget kan. Ya, kalau dulu waktu aku kalau nggak salah tuh ada kurang lebih 120-an Di situ dong. 120-an peserta yang ikut, kemudian yang diterima cuma 1. Jadi emang ya teman-teman nanti penting kalian selesai dulu aja. Kalau dulu aku dalam skripsi sambil kayak gitu sama kalian gitu. Karena nggak gitu kalau udah mulai jadi skripsi gitu kan, pas kita berapa bisa selesai. Untuk kondisi SDM-nya itu bagaimana? Kayak mungkin berapa jumlah dari pegawai? Oke, untuk jumlah pegawai kami kurang lebih ada 25-an. Karena kalau untuk frontliner sendiri itu di depan ada security 2 frontliner ya, security 2, kemudian ada tellernya ada 3, yang 1 di payment point di Unima, itu di payment point sendirian, yang 2 di sini saya sama Rizal, kemudian ada customer service-nya 1, kemudian ada apa namanya, back office, dan ada BWSM itu yang di frontliner di lantai 1, kemudian ada yang di lantai 2 itu ada teman-teman, ada Pak Uji untuk business managernya, kemudian ada RBRM itu marketing yang dalam hal pembiayaan BSI Auto, BSI Gria, BSI Mitra Guna kayak gitu. Kemudian ada juga di lantai 3 itu yang mikro itu untuk pembiayaan dalam ya sama kayak tour lah. Kalau untuk kondisi usianya apakah belum banyak? Siapa? Ya mungkin berapa banyak atau? Oh, nggak bisa kalau itu. Nah, itu yang kalau itu jadi berapa sih mungkin yang bisa menunjukkan itu kantor pusat. Jadi yang bisa ngasih tahu jumlah karyawan kita biasanya ada sekian ribu. Kan kalau di Forbes sih ada 20.000 karyawan kalau di seluruh Indonesia. Kemudian kalau untuk jumlah aset kita berapa, kemudian untuk jumlah cabang kita ada berapa, itu biasanya yang menyampaikan kantor pusat. Kita nggak bisa kayak gitu, tidak diperbolehkan. Nanti tapi kalau teman-teman ingin tahu strukturnya yang ada di Magelang Square bisa sih nanti aku kasih strukturnya kan.
gitu. Tapi kalau untuk aset kita sendiri itu ada berapa, kemudian jumlah CIF atau jumlah nasabahnya ada berapa itu, ya kalau jumlah nasabahnya kita ada 40 ribuan. Untuk BSI Magelang juga. Kemudian untuk budaya organisasinya mas, seperti apa ya kebiasaan di sini mungkin dari pagi ada doa Oh iya, benar. benar. Kalau untuk pagi kita masuk jam, mulai pelayanan tuh jam 8. Kita selesai pelayanan jam 3. Jadi jam 8 sampai jam 3 pelayanan operasional. Nah kemudian untuk masuk karyawannya sendiri jam setengah 8. Jadi jam setengah 8 masuk doa pagi semua, mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya ikut doa pagi. Ya kayak ya doa pagi aja, doa pagi baca doa, sudah ada standarisasinya aja sih dari BSI harus kayak gini ada ya untuk membedakan aja. Berbagai syariah pastilah ada doa pagi itu. Nanti juga apa namanya, untuk teman saya sih hangat aja ya di sini teman-temannya, oke kayak gitu kan. Sama yang lain ya kita nggak ada yang saling tutup-tutupi gitu kan. Enaknya di berbagai syariah kayak gitu. Ada kalau di beberapa yang lain ya yang banyak lah macam-macamnya lah. Kalau misalnya karena dia udah paham aja, oh ini kita di sini nggak cuma bekerja tapi juga mencari mencari keberkahan gitu. Untuk bagian sarana dan prasarana, nah itu untuk fasilitas bagi nasabah dan juga untuk pegawai dari BSI itu sendiri itu apa saja? Yang apa nih sarana untuk apa namanya fasilitas apa nih? Mungkin fasilitas kalau nasabah mungkin di sininya disediakan apa saja? Oh ada musola ada, mukena ada, kemudian toilet, kamar mandi juga khusus untuk nasabah ada. Kita tiap lantai pasti ada kamar mandinya. Jadi ketika khusus nasabah itu di lantai 2 di dekat musola. Dan naik belum. Tuh, kemudian ada banking hall-nya juga. Kemudian ada mesin ATM untuk nasabah itu juga ada. Kalau untuk transaksi kita ada mesin ATM itu, kemudian ada BSI Mobile. Itu sebenarnya kalau sudah ada ATM BSI sama ATM BSI Mobile, nasabah nggak perlu datang ke teller nih untuk transaksi, bisa transfer lewat situ. Karena sekarang BSI Mobile untuk transaksi bisa sampai 100 juta, pembayaran kuliah bisa sampai 200 juta. Kemudian untuk tarik tunai ketika membutuhkan ongkos itu nggak usah sampai teller, nggak apa-apa, nanti tinggal tarik tunai lewat ATM BSI. Kemudian insya Allah nanti ke depan kita akan ada ATM store tunai juga, sebelum membayar nasabah juga nggak perluan. Nah kalau di setiap instansi perusahaan dan sebagainya itu kan sebenarnya ada aturannya masing-masing. Nah untuk reward dan punishment dari BSI itu apakah kalau ada aturan dilanggar kan pasti ada punishmentnya dan sebagainya. Kalau tidak ada rewardnya seperti itu. Untuk reward dan punishmentnya itu bagaimana kalau di BSI? Ya kalau di berbagai mah yang beli dengan fraud aja ya. Fraud tau nggak? Fraud tau kan? Yang penting jangan apa namanya, jangan melakukan penggelapan, nah gitu kan. Ya nanti ada ya sama kayak SP, ya sama sih ada SP, ada 2 SP3 ya kan, di mutasi mungkin, kemudian ada diberhentikan secara tidak paksa gitu. Nah, itu sama aja sih. Nah, yang penting jangan melakukan fraud aja. Fraud. Berarti untuk problemnya tadi sebenarnya di BSI seluruh Indonesia itu Sama, betul. Karena kita satu komando ya kan. Masa satu perusahaan produknya beda-beda kan nggak mungkin ya kan. Tapi tetap kita menyesuaikan dengan lingkungan. Seandainya produk ini diterapkan di BSI Karya Jogja, oke nih, kayak namanya pembiayaan mikro di BSI Jogja, oke nih. Masyarakatnya banyak yang punya usaha, kita kasih pembiayaan, mereka pada oke. Tapi beda lagi di BSI, mungkin di BSI Kalimantan ya kan. Jarang masyarakat di sana punya usaha begitu. Mungkin di sana kalau kurang efektif ya nggak ada dulu gitu. Jadi kalau seandainya udah bisa diadakan ya dimunculkan. Dulu di sini mikro udah dulu pernah ada, kemudian sempat berhenti karena kurang sustain, kemudian ada lagi sekarang. Dan yang penting semua BSI sama sih produk-produknya, dari arahan dari pusat kan kayak gitu kan. Jadi nggak apa namanya, dari cabang punya usaha untuk produk ini, nanti bisa boleh punya produk ini, boleh produk ini, enggak kayak gitu. Jadi kita enggak jadi satu perusahaan nih, ya kan? Tapi diusahakan sama-sama. Kalau mekanismenya juga sama. untuk pembiayaan strateginya dari BSI itu
marketing kan nggak tahu nih, teman-teman marketing yang udah tahu kan. Kalau untuk operasional alhamdulillah sekarang masih lancar dan nasabah bisa ke backup semuanya. Artinya dalam hal kendala kami boleh dikatakan tidak ada. Ya meskipun kendala-kendala kecil sistem sering down, gitu kan sering kan, yang namanya sistem juga sering down kayak gitu ya kadang ada. Tapi juga enggak mesti setiap hari kayak gitu kan enggak. Itu aja sih. Kalau atasi sifat-sifat orang-orang kan berbeda. Benar. Ya kita yang penting tahu karakter aja sih. Yang penting kalau orang di depan, ketika kita sudah maunya aku lagi ribut sama istriku di depan nih, gitu. Ya udah jangan dibawa ke kantor lah. Hanya lagi ribut di tadi malam nggak dapet. Ini di sini ya lihat nasabah udah wajahnya senyum aja kayak Pak Arif tuh senyum kayak gitu kan. Padahal senyum. kadang tuh kalau gini ya, kalau di rumah lagi ada masalah, kadang sampai kantor terus ketemu sama nasabah yang macam-macam tuh, ya udah senang. Gitu kayak sama kayak orang ngajar kayak gitu. Orang jadi guru nih, mungkin di rumah lagi bahagia, sampai sekolahan ketemu murid-muridnya yang gak karuan jadi marah. Tapi kadang juga dari rumah lagi kosan kalau lagi marah-marah kayak gitu, sampai sekolahan ketemu sama orang-orang siswa-siswa yang nyenengin jadi senang. Sama kayak di sini juga, karena ketemu banyak orang ya kadang sih ada yang cerewet ya kan, ada yang gak pengen yang maunya sendiri ya kan, gak mau diatur ya gitu, itu juga ada. Tapi ya kita untuk selalu berusaha aja kepada nasabah untuk menunjukkan bahwa kita itu orangnya ya kayak gini ya, wajahnya selalu ceria gitu kan. Ingin ceria gak? Ceria loh. Betul ya kan, ya kita ini harus ini apa namanya, hal-hal yang harus ada di setiap apa namanya pegawai itu harus powerful ya kan. Kalau kan harus powerful, kemudian cerdas, ketika ditanya apa harus tahu gitu kan, ini gitu kan. Jadi boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi kalau intinya kita itu kan di perbankan tuh jual apa tuh jasa. Jual jasa padahal iya pelayanan, padahal semua itu bank itu sama atau produknya, karena KPR semua punya, mikro semua ada, foto ada, semua itu perbankan sama. Yang kita jual kalau di BS ini adalah pelayanan. Jadi seandainya pelayanannya itu bagus kan, otomatis nasabah juga senang. Nasabah datang ke sini itu pasti bermasalah. Masalah apa? Keuangan loh. Kalau orang yang mau kredit itu gampang, suruh nunggu nggak masalah. Cuma kalau yang kelebihan duit, nah itu bawa berapa koper, berapa M, ya otomatis dia di atas angin. Nah kita bagaimana mau? Kalau karena kita punya masalah banyak, kalau saya sudah berumah tangga kan, sama keluarga ada masalah uang, sampai di sini sudah lain. Kalau di sini masalah jangan dibawa ke rumah juga, uang itu profesionalnya ya. Pastikan bahwa kita itu melayani, apalagi kita bisa riah ya. Istilahnya sudah ibadah lah. Banyak dua-duanya kalau nasabah terbantu kan bikin kita senang, nasabahnya juga senang kan. Gitu Mas Pak, monggo dilanjut. Oke, itu ya dari Pak Arif tuh awal kali BSM, Pak Arif tahun 2009 udah ada di sini, jadi udah senior banget. Ini berapa? 2009 sampai tahun sekarang 2022. Dia awal kali BSM masuk, Pak Arif udah nyapam di sini nih. Oh kan, udah lama banget ya. Kita udah, Arif udah tahu tentang karakter nasabah yang bermacam-macam. Kalau kan baru 2 tahun, Pak Arif udah mungkin sudah banyak sekali yang bisa kami gali. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena BSI Kantor Pembangunan sekarang sudah mau menerima kami. Semoga untuk kedepannya BSI juga semakin baik untuk teman-teman dan sebagainya. Dan kami juga bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Yang penting nanti teman-teman kalau udah apalagi jurusan perbankan ini buka rekening lah ya kan. Masa udah apa? BSI juga sudah punya semuanya. Beda ATM-nya BSM Mandiri. Oh diganti aja. Nanti takutnya kalau Karena masih dari awal itu dia waktu masih itu mandiri masih syariah kan, mandiri. betul nggak bisa dipakai nanti. Iya, Dilihatin aja apa kode expirednya tahun berapa. Takutnya nanti udah nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. iya. Di KC Salatiga. Iya. Kalau KC Salatiga kan dulu awalnya masih BSM Iya. kan. Gitu. Jadi harus punya nih. Kamu juga harus punya. Punya nggak? Belum. Belum. Punya? Saya belum punya. Belum punya. Punya. Bikin lah. Nanti Iya. kan cuma
berapa setoran awal kan 100.000 juga kan, Iya. 100.000 nanti yang mengendap cuma 50. Iya. Ya biar tahu nanti punya BSI Mobile, kalian bisa tahu gitu. BSI Mobile dipakai untuk apa aja. Mungkin cukup sekian dari kamu. Dia juga sudah mau maghrib, mohon Ah, maaf udah sekali menunggu maghrib, waktunya. Pak. Iya udah maghrib. Ya terima kasih banyak Terima ya kasih Mas. kembali, Mungkin ya, monggo. butuh foto untuk Oh, foto. dokumentasi. Di depan aja ya? Oke.